Wes, udah tag ini? Udah. Ya. Halo teman-teman anak desa dimanapun kalian berada. Nah, semoga sehat semua ya. Ketemu lagi dengan saya, Isti Karimah, di podcast Gadis Desa. Pada kesempatan kali ini, aku sendirian karena memang posisi PPKM, jadi kita kurangi dulu aktivitas dengan banyak orang. Nah, kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai self-improvement. Apa sih self-improvement itu? Self-improvement itu adalah sebuah pengembangan diri. Nah, di sini saya akan sharing-sharing mengenai bagaimana sih cara kita untuk mengembangkan diri, meningkatkan kemampuan kita gitu. Nah, pertama-tama teman-teman, setiap orang tentunya pasti ingin menjadi orang sukses ya. Dimanapun kalian berada, baik tua, muda, ataupun masih mungkin remaja, pasti semuanya punya cita-cita untuk menjadi orang yang sukses. Nah, tapi sebenarnya gimana sih cara menjadi orang sukses itu? Karena ya katanya kan ada yang orang sukses itu karena keturunan kayak gitu kan. Ya iyalah dia sukses kan, keluarganya orang kaya kayak gitu. Ada juga yang seperti itu. Terus ya iyalah dia orang sukses, keluarganya kan tokoh kayak gitu. Ya iyalah dia orang sukses karena keluarganya pejabat. Padahal nggak semuanya loh teman-teman. Teman-teman pasti udah pernah tahu lah ya kisah-kisah mengenai orang-orang yang punya kesuksesan dan dia memulai dari nol. Nah, sebenarnya gimana sih caranya mereka meraih mimpi mereka? Bagaimana caranya mereka meraih kesuksesan mereka? Nah, kita bahas bareng ya teman-teman. Nah, dari rata-rata nih, dari semua buku yang saya baca mengenai self improvement, dari semua seminar yang pernah saya ikuti mengenai self improvement, ataupun dari obrolan-obrolan ngopi dengan orang-orang sukses, itu semuanya terpaku pada satu hal untuk memulai kesuksesan tersebut. Apa sih itu? Yaitu mindset. Nah, mindset itu apa? Mindset itu adalah pola pikir teman-teman. Jadi mindset itu ya pandangan kita atau sekumpulan kepercayaan kita yang akhirnya nanti membentuk sikap kita atau perilaku kita dan juga menentukan masa depan kita. Itu teman-teman. Jadi dan mindset ini memang macam-macam ya. Bahkan salah satu psikolog ya kan, penulis dari buku Mindset, Carol Dweck, itu menyebutkan bahwa ada dua pola pikir. Nah, apa sih itu dua pola pikir tersebut? Yaitu ada fixed mindset dan juga growth mindset. Kenapa ada fixed mindset dan juga growth mindset? Nah, fixed mindset itu sebenarnya apa? Fixed mindset itu kayak bahasa orang Jawa tuh apa ya? Kita tuh bahasa sering yang kita pakaikan tuh kayak ya saklek kayak gitu, pemikiran yang saklek atau pemikiran yang tetap. Fixed mindset itu pemikiran yang tetap ataupun pasif. Jadi dia tuh berpikir ya udah sesuatu itu memang harusnya seperti itu kayak gitu. Contohnya apa sih fixed mindset itu? Ketika kita berpikir atau kita mempunyai pola pikir bahwa bakat itu sesuatu yang ada sejak lahir kayak gitu. Dan tidak perlu diasah, ya dia sudah memang dapat dari situnya kayak gitu, dari lahir dia emang udah bakatnya, misal pinter ngomong kayak gitu. Terus mungkin ada bakat lain, ya emang dia dari sononya udah pinter basket, ya iyalah dia pinter basket karena keturunannya bapaknya itu pinter basket kayak gitu. Atau mungkin ada teman kalian yang memang pinter matematika kayak gitu, ya emang udah pemberiannya dari sananya kayak gitu. Dia pintar matematika, padahal nggak semuanya kayak gitu. Jadi orang-orang yang memiliki fixed mindset ini atau pikiran tetap seperti ini, dia akan merasa bahwa ya orang-orang itu ya memang sudah dikaruniai hal-hal seperti itu dan saya tidak memilikinya kayak gitu. Jadi dia berpikir bahwa saya nggak bisa nih kayak orang itu, saya nggak bisa seperti si A karena nilai matematikanya 100 kayak gitu. Karena saya nggak pintar, saya nggak bakat matematika, saya nggak bisa matematika kayak gitu. Nah, ada yang punya pikiran seperti itu. Nah, beda lagi dengan pemikiran growth mindset. Nah, pemikiran growth mindset itu gimana sih teman-teman? Nah, pemikiran growth mindset itu pemikiran yang bertumbuh. Jadi
dia melihat sesuatu itu bukan sesuatu yang tetap. Jadi sesuatu itu dilihat sebagai sesuatu yang memang bisa bertumbuh, bisa berkembang gitu, dan juga bisa diusahakan gitu. Nah, contohnya apa nih? Nah, misalkan kamu lihat teman kamu tadi, masih yang matematika ya, teman kamu yang pintar matematika, si A pintar banget matematika. Ketika pemikiranmu adalah growth mindset, maka kamu akan berpikir, oh iya, si A tuh pintar matematika. Gimana caranya ya dia bisa pintar kayak gitu? Belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa? Terus bagaimana caranya dia bisa memahami rumus-rumus yang selama ini bagi saya itu susah kayak gitu. Nah, itulah pemikiran orang-orang growth mindset. Dia akan mencari cara untuk berusaha mencapai titik yang sama gitu. Nah, contoh paling mudahnya gini, misalkan juga kita tes ya teman-teman ya. Kita tes teman-teman kita sambil melakukan tes ringan, teman-teman itu misal gini, melihat seorang YouTuber ya kan. YouTuber itu kan keren-keren dengan mungkin subscriber sudah 1 juta ataupun mungkin ya sekitar 500.000 juga sudah cukup bagus ya kan. Nah, terus mereka itu YouTuber itu penampilannya menarik kayak gitu. Penampilannya menarik, penampilannya keren karena ya mereka sudah punya cukup penghasilan dari YouTube tersebut. Nah, coba ketika kamu melihat YouTuber seperti itu, apa yang pertama kalian pikirkan? Saya hitung dalam hitungan kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jawabannya apa? Teman-teman pasti sudah memikirkannya. Nah, misalkan nih, jawaban teman-teman atau pikiran teman-teman itu menjawab bahwa, wah enak juga ya kalau jadi YouTuber kayak gitu. Aku jadi bisa tampil keren, bisa ini, bisa itu kayak gitu. Nah, itu mungkin teman-teman masih dalam pemikiran fixed mindset atau pemikiran yang tetap tadi. Tapi, jika ada teman-teman yang berpikir, keren ya jadi YouTuber, gimana caranya sih proses editingnya, berapa lama belajarnya, berapa lama proses sih untuk mencapai 1 juta subscriber atau 500.000 subscriber tersebut gitu. Nah, itulah perbedaannya. Nah, teman-teman bisa tahu sendiri ya, kalau udah tahu jawabannya, teman-teman bisa ngira-ngira, oh iya, saya ini masih dalam keadaan fixed mindset kayak gitu. Atau teman-teman ada yang sudah dalam growth mindset. Nah, sebenarnya tuh nggak salah-salah juga sih. Maksudnya kita tidak menyalahkan orang-orang yang fixed mindset ataupun growth mindset. Karena setiap orang itu pasti punya percampuran antara dua pemikiran tersebut gitu, dua pola pikir tersebut. Tapi bagaimana kita bisa menyesuaikan kondisinya? Ketika teman-teman dalam kondisi khusus tetap bisa menggunakan fixed mindset tersebut. Nah, ada juga kondisi khusus yang membutuhkan growth mindset gitu. Jadi fixed mindset dan growth mindset ini sama-sama kita perlukan, sama-sama kita usahakan dan kita gunakan, tapi kadarnya harus disesuaikan. Ketika teman-teman melihat kesuksesan orang lain, dan ketika teman-teman ingin mencapai sesuatu, tentunya yang harus digunakan adalah growth mindset-nya. Tapi ketika teman-teman ingin misalkan menikmati kenyamanan dan sebagainya, ya kita nikmati aja sebagai fixed mindset kita, kayak gitu, kayak melihat kesuksesan orang lain ya biasa saja dan tidak perlu untuk terburu-buru seperti itu. Tapi ketika tadi ingin mencapai kesuksesan dan lain sebagainya, nah itu harus digunakan growth mindset-nya. Nah, untuk gimana sih Mbak caranya membentuk growth mindset gitu? Nah, sebenarnya sih macam-macam ya teman-teman. Cara membentuk growth mindset sendiri itu bisa kita latih dengan keseharian kita gitu. Memang pola pikir kita tidak bisa langsung berubah ketika dapat suatu quote atau kalian menonton video ini satu kali terus langsung tercerahkan, langsung berubah menjadi growth mindset. Nggak juga gitu, karena prosesnya tetap lama ya kan. Nah, tapi bisa kita ulang-ulang melalui apa? Saya sendiri belajar untuk memiliki growth mindset itu melalui banyak membaca. Nah, gimana itu melalui banyak membaca? Karena saya suka banget ya dengan topik-topik self improvement, buku bacaan saya berkaitan dengan self improvement
dan saya juga ikut pelatihan yang berkaitan dengan self improvement tersebut, akhirnya membuka nih pemikiran saya bahwa oh iya, growth mindset itu penting, proses itu penting kayak gitu. Terus selain melalui membaca seperti itu dan juga ikut kegiatan seperti itu, bisa melalui menurut saya pengalaman maupun sharing kayak gitu. Nah, misalkan kalian bertemu teman kalian sering sharing dengan teman kalian mengenai proses hidup orang itu masing-masing dan juga mengenai usaha orang untuk mencapai sebuah titik kesuksesan. Nah, itu pasti juga akan membuka cara berpikir kalian. Pasti kalian pernah dong lagi ngobrol sama salah satu teman kalian yang sudah mungkin cukup sukses, misal membuka usaha, terus tiba-tiba kalian, oh gitu toh caramu untuk meningkatkan laba usahamu kayak gitu. Nah, itu kan sebuah cara kayak gitu, sebuah cara untuk kita meningkatkan pola pikir kita bahwa ya mindset kita tuh selalu bertumbuh kayak gitu. Nah, untuk menjaganya, untuk selalu punya growth mindset, ya kita bisa selalu terkoneksi dengan orang lain, kita bisa mengasahnya juga dengan bertemu dengan orang lain kayak gitu ya. Terus juga sering-seringlah ikut kompetisi gitu ya, karena dengan kita berkompetisi ataupun melihat dunia luar seperti itu, kita akan terasah untuk selalu semangat menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Nah, mungkin kali ini kita cerita-ceritanya atau sharing-sharingnya mengenai self improvement itu dulu. Semoga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk teman-teman semua mengenai mindset orang sukses ini. Dan sampai jumpa lagi di podcast Gadis Desa. See you!